Assalamualaikum, selamat datang dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1, yaitu MKDU 4107 untuk Universitas Terbuka pada inisiasi pertama yang bertema Words atau kata-kata. Perkenalkan, nama saya Widya Pranoto sebagai tutor dalam mata kuliah ini. Baik, kita akan langsung masuk pada modul 1 ya. Tujuan instruksional khusus yaitu pertama mengidentifikasi noun atau kata benda, yang kedua mengidentifikasi verb atau kata kerja, yang ketiga mengidentifikasi adverb atau kata keterangan, dan yang keempat mengidentifikasi adjektif atau kata sifat. Namun untuk ini yang nomor 3 dan 4 akan kita balik susunannya, karena untuk adjektif itu perlu lebih dulu dipelajari sebelum mempelajari adverb. Ada alasan tertentu yang akan saya sampaikan nanti. Kegiatan belajar pertama, noun atau kata kerja, kata benda ya. Noun itu adalah artinya kata benda. Ada beberapa istilah di sini. Pertama, proper noun itu adalah nama khusus, proper noun. Contohnya Jakarta, Soekarno, United States of America, George Washington, dan lain-lain. Common noun itu adalah nama umum. Misalnya capital itu artinya ibu kota. Jakarta itu proper noun-nya. Jadi common noun-nya atau nama umumnya capital atau ibu kota, sedangkan proper noun atau nama khususnya adalah misalnya Jakarta. Presiden itu adalah nama umum atau common noun-nya. Proper noun atau nama khususnya itu adalah Soekarno. Jadi common noun itu lebih luas daripada proper noun. Kemudian concrete noun itu adalah kata benda konkret. Konkret itu artinya benda tersebut bisa diraba, dirasa, dan dilihat ya. Contohnya adalah chair, desk, pensil, shot, komputer, dan lain-lain. Abstract noun itu adalah kata benda abstrak. Itu berarti kata benda yang bersifat abstrak, bersifat konseptual, tidak bisa dilihat, hanya bisa menjadi konsep saja. Contohnya cleanliness atau kebersihan. Itu kata benda tapi berupa abstrak. Beauty, keindahan, itu juga abstrak. Kemudian honesty, kejujuran, itu kita nggak bisa melihat rupanya seperti apa, tapi itu adalah sebuah konsep ya. Kemudian countable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Contohnya adalah chair, pensil, desk, shot, komputer, dan lain-lain. Bentuk jamaknya tinggal ditambahkan S saja biasanya ya. Contohnya chairs, pencils, desks, shots, computers, dan lain-lain. Kemudian uncountable noun atau kata benda tak bisa dihitung. Contohnya adalah water, milk, money, food, sugar, dan lain sebagainya. Itu selalu ditulis singular, tidak bisa ditambahkan S. Ya, meskipun tidak bisa dihitung, itu tidak bisa dianggap plural atau jamak karena selalu dianggap tunggal. Ya, collective noun itu adalah kata benda kolektif atau kumpulan yang dihitung singular atau tunggal. Contohnya Indonesian Football Team, tim sepak bola Indonesia atau kesebelasan nasional Indonesia itu meskipun terdiri dari 11 pemain tetap dianggap tunggal. Grup musik misalnya The Beatles, atau kalau di Indonesia misalnya God Bless atau Gigi atau Slang misalnya, itu meskipun terdiri dari banyak personil tetap dianggap tunggal. Itu adalah collective noun atau kata benda kolektif. Kemudian kegiatan belajar kedua itu adalah verb. Verb itu adalah kata kerja ya. Contohnya walk, sleep, drink, eat, think, write, speak, listen, read, dan lain sebagainya. Itu kata kerja murni. Ada yang disebut auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ini bukan kata kerja murni karena sifatnya hanya membantu. Contohnya be. Contohnya adalah be dalam bentuk am, is, are, was, atau were. Has atau have, model. Misalnya di sini may atau might, must, can atau could, shall atau should, will atau would, dan lain sebagainya. Ya, ini bukan kata kerja murni, tapi auxiliary, bersifat membantu. Kemudian kata kerja selanjutnya adalah infinitive, kata kerja yang didahului dengan to. Contohnya to understand, to walk, to work, to sleep, to drink, to eat, to think, dan lain sebagainya. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya sleep, tidak butuh objek ya. I sleep, sudah cukup. Laugh, tertawa. I laugh, saya tertawa. Cukup ya. I cry, saya menangis. Itu sudah cukup karena tidak butuh objek. Kata kerja yang butuh objek itu disebut transitive. Contohnya kick, I kick a ball, saya menendang sebuah bola, itu butuh objek yaitu bola. Punch, memukul, misalnya I punch a sandbag, saya memukul kantung pasir, itu butuh objek yaitu kantung pasir tersebut. Sedangkan sleep, laugh, cry, dan lain sebagainya, itu tidak butuh objek, itu disebut intransitive. Kemudian regular verb, ada istilah regular verb itu adalah kata kerja beraturan, yaitu bentuk verb kedua dan ketiganya tinggal menambahkan ed saja.
Apa yang dimaksud dengan verb 1, verb 2, dan verb 3? Verb 1 itu dipakai dalam bentuk kalimat-kalimat simple, ya. Kemudian verb kedua itu dipakai dalam kalimat-kalimat bentuk kedua, misalnya simple past. Verb ketiga itu kata kerja yang dipakai dalam bentuk perfect, ya. Misalnya present perfect atau past perfect. Cuma ditambahkan ed saja, baik dalam bentuk verb kedua maupun verb ketiganya. Maka disebut beraturan. Learn jadi learned, study jadi studied, work jadi worked, work jadi ya worked. Kemudian ada yang disebut irregular verb, kata kerja tak beraturan, bentuk verb kedua dan verb ketiganya harus dihafal. Tidak ada aturannya, misalnya sing, sang, sang. Bentuk satunya sing, bentuk keduanya sang, bentuk ketiganya sang. Ring, wang, wang. Swim, swam, swam. Ini salah bukan I tapi A ya. Swim, swam, swam. Ini bentuk keduanya swam, bentuk ketiganya swam. Go, went, dan gone itu juga tidak beraturan. Ada kesalahan ketik di sini, bukan swim tapi swam pakai A ya. Kemudian participle adalah kata kerja yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya present participle adalah verb bentuk yang ditambahkan ing. Kemudian past participle verb ketiga, verb bentuk ketiga. Contohnya interesting, menarik, interested, tertarik. Amazing, menakjubkan, amazed artinya takjub atau dibuat takjub. Boring, membosankan, bored artinya bosan atau dibuat bosan. Fixing, memperbaiki, fix artinya diperbaiki. Khusus untuk boring, kita jangan sekali-sekali bilang saya sedang boring. Berarti saya sedang membosankan. Ya. Seringkali kita salah memakai kata ini ya. Bukan saya sedang boring, tapi saya sedang bored. Nah ini benar. Saya sedang bosan. Ya, sebagai kalau kita sudah mengetahui, maka kita akan menggunakan yang lebih benar, yaitu bored, bukan boring. Suasananya boring, benar. Suasananya membosankan. Tapi kalau saya boring, saya salah. Harusnya saya bored, saya bosan. Suasananya boring dan saya bored. Gitu ya, yang benar. Selanjutnya, adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Ciri-cirinya satu dapat diletakkan sebelum kata benda. Contohnya rich, poor. Rich, a rich man. Man itu kata benda. A rich man, seorang pria yang kaya. Poor artinya miskin. Diletakkan sebelum kata benda man. A poor man, seorang pria miskin. Ciri kedua, biasanya memiliki kata sifat yang berkebalikan maknanya. Contohnya, rich lawannya poor, high lawannya low, large lawannya narrow. Large itu luas, ya lebar, narrow artinya sempit. Big lawannya small, fast lawannya slow, cepat lawannya lambat, old lawannya young, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, dapat diletakkan setelah be. Be itu macam auxiliary verb tadi, yaitu am, is, are, was, were, atau been. Contohnya, he is rich. Jadi rich ini adalah kata sifat terletak setelah is, be. Pretty. Pretty itu artinya cantik. Terletak setelah be, yaitu is. She is pretty. Kemudian, posesif adjektif itu kata ganti kepemilikan dan posesif pronoun. Kata sifat kepemilikan yang posesif adjektif, posesif pronoun itu adalah kata ganti kepemilikan. Contohnya, pronounnya I, you, we, they, he, she, it. Ini harus hafal ya. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, ia, laki-laki, she, ia, laki-laki, it, ia, khusus untuk benda atau hewan. Posesif adjektifnya my, you jadi your, we jadi our, they jadi their, he jadi his, she jadi her, it jadi its. Contohnya, it is my book, ini adalah buku saya. It is your book, ini adalah buku kamu. It is our book, ini adalah buku kita. It is their book, ini adalah buku mereka. It is his book, ini adalah bukunya, laki-laki ya. It is her book, ini adalah bukunya perempuan. It is its food, ini adalah makanannya, nyanya misalnya kucing. Ini makanan kucing misalnya. Kemudian, ini bisa disingkat possessive adjective ini dengan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Kalau ini kata ganti, kata sifat kepemilikan karena terletak sebelum kata benda, ya kan? Ingat, sebelum kata benda itu adalah pasti sebuah kata sifat. Tapi kalau possessive pronoun ini menjadi sebuah kata benda itu sendiri. Jadi, my book-nya disingkat menjadi mine. Your book disingkat menjadi yours. Our book disingkat menjadi ours. Their book menjadi theirs. His book menjadi his saja. Her book menjadi hers. Its food tidak ada. Ya, menjadi it is my book menjadi it is mine. It is your book menjadi it is yours. Ini bukumu. It is our book. Ini buku kami, ours, pakai S ya. It is their book. It is theirs. Ini buku mereka, punya mereka. It is his book. It is his. Ini punyanya. It is her book. It is hers. Ini punyanya perempuan. Tapi kalau untuk it itu tidak bisa untuk possessive pronoun. Ya, tidak ada. It is its, nggak ada.
harus it is its food. Ya, begitu ya. Kemudian demonstratif adjektif atau kata sifat penunjukan. Ya, ada yang namanya singular, ada yang namanya jamak atau plural. This dan that itu adalah singular. Contohnya, this is my book. Dalam bentuk plural, bukan this lagi, tapi this. Baca panjangnya, this-nya menjadi these are my books. Ya, kemudian that, bentuk singularnya, that is my book, itu buku saya. Dalam bentuk jamaknya, those are my books. Itu adalah buku-buku saya. Kemudian indefinite adjective, kata sifat tak tentu. Ada dua macam di sini, countable dapat dihitung dan uncountable tidak dapat dihitung. Contohnya, many people love football. Banyak orang suka football. Orang bisa dihitung karena itu pakai many. Tapi kalau love, cinta tidak bisa dihitung. Jadi kalau banyak itu bukan, kalau love itu bukan pakai many tapi pakainya much. Too much love can kill you. Ini sebuah judul lagu dari Brian May, gitaris Queen di tahun 90-an ya. Kemudian a few itu artinya sedikit, khusus untuk benda yang bisa dihitung. A few people love chess. Hanya sedikit orang yang suka catur. Karena orang bisa dihitung. Tapi kalau misalnya water nggak bisa dihitung. Maka makanya a little. A little water is enough. Sedikit air itu cukup untuk mengobati kehausan saya. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kegiatan belajar ketiga adverb. Tadi kita sudah belajar mengenai adjektif. Kenapa kita belajar adjektif dulu? Karena ternyata adjektif bisa dijadikan adverb hanya dengan menambahkan ly di belakangnya. Adverb itu artinya adalah kata keterangan. Jadi adjektif yang ditambahkan ly itu akan menjadi adverb, menjadi kata keterangan. Adjektif kata sifat menjadi kata keterangan. Kata keterangan itu ya. Slow, he is slow runner. Dia adalah pelari yang lambat. Menjadi he runs slowly. Dia berlari dengan lambat, slowly dengan pelan. Quick artinya cepat. He is a quick runner. Dia seorang pelari yang cepat. Menjadi he runs quickly. Dia berlari dengan cepat. Keterangan ya. Kata keterangan. Quickly. Tambahan ly. Dapat diletakkan di depan kata kerja biasanya untuk kata keterangan frekuensi. Contohnya often, sometimes, rarely, never. He often studies English. Dia sering belajar bahasa Inggris. He sometimes studies English. Dia kadang-kadang belajar bahasa Inggris. He rarely studies English. Dia jarang belajar bahasa Inggris. He never studies English. Jadi often, sometimes, rarely, never itu adalah kata di depan kata kerja yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan frekuensi ya. Kemudian kata keterangan dapat diletakkan di belakang kata kerja. Contohnya sudah ada di atas yaitu he runs slowly. Terletak setelah apa ini? Kata kerja. Run. Quickly atau slowly terletak setelah kata kerja. Jadi salah satu ciri dari kata keterangan itu adalah terletak setelah kata kerja. Atau sebelum kata kerja. Kemudian ada beberapa adjektif yang tidak dapat ditambahkan ly untuk membentuk adverb. Tadi kita sudah tahu bahwa adjektif ketika ditambahkan ly itu bisa menjadi adverb. Tapi ada beberapa adjektif yang bisa sekaligus menjadi adverb tanpa ditambahi apa-apa. Contohnya fast. Dalam bentuk kata sifat menjadi kata keterangan tetap fast. Hard dalam kata sifat, kata keterangannya tetap hard. Straight kata sifat, kata keterangannya tetap straight. Good kata sifat, kata keterangannya well. Konjunktif adverb atau kata keterangan penghubung dua klausa atau kalimat. Contohnya ada also, consequently, finally, furthermore, however, meanwhile, nevertheless, next atau then, otherwise, dan therefore. Ini juga artinya maknanya itu adalah penghubung antara dua kalimat ya. Also, juga, consequently, akibatnya, finally, akhirnya, furthermore, lebih lanjut, however, namun. Misalnya however apa? Saya suka kamu namun, nah itu ya. I love you, however, bla bla bla. Itu menghubung dua kalimat ya. Meanwhile, sementara itu. Nevertheless, namun demikian. Next atau then kemudian. Otherwise, jika tidak demikian. Contohnya apa? If you agree, bla bla bla. Otherwise, jika tidak, maka bla bla bla. Gitu ya. Therefore itu artinya maka. Saya kehujanan, maka saya basah misalnya gitu ya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan dalam diskusi yang lebih detail di dalam video tutorial berikutnya. Oke, sekian. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.